minta supaya di rumah aja. Tapi di rumah udah banyak kitabnya. Sebelum ini ada teman saya rupanya udah ngirim sama saya terjemahan baru. Maksudnya apa Pak? Kok turun ada terjemahan baru edisi kedua? Jadi edisi kedua ini adalah edisi yang menjelaskan ada beberapa kata dalam Alkitab itu yang sukar kita mengerti. Misalnya dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 14, ketika Tuhan Yesus menyambar Saulus yang ingin menangkap membunuh orang-orang percaya di Damsik, di tengah jalan dia dilawat Tuhan itu jatuh. Langsung matanya itu, siapa engkau? Yesus berkata, Yesus yang kau aniaya itu. Sulit bagimu untuk menendang kegelaran. Sampai sekarang bingung, menendang kegelaran itu apa? Nah di sini itu sudah dijelasin. Oh, rupanya menendang kegelaran adalah begini. Sukar bagimu menentang dia yang berkuasa atasmu. Oh gitu tuh. Oke, sekarang kita mundur. Kejadian pasal 19. Kita mau lihat apa yang terjadi dengan istri Lot. Ada apa sih? Supaya kita nggak bingung ya. Nah, saya mau baca mulai ayat 17. Ya, sesudah kedua orang itu menuntun mereka keluar, ini dua malaikat. Ya. Salah seorang berkata, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan. Selamatkanlah dirimu ke pegunungan, supaya engkau tidak dilenyapkan. Ini saya baca terjemahan edisi kedua. Jadi kalau saudara dengar dan lihat di depan agak beda, ikutin aja. Intinya sama. 18. Kata Lot kepada mereka, kepada malaikat itu, janganlah demikian tuanku, sungguh hamba-Mu ini telah mendapat kemurahan di hadapan-Mu dan Tuanku telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepadaku dengan menyelamatkan hidupku. Namun aku tidak dapat menyelamatkan diri ke pegunungan tanpa tersusul oleh bencana itu dan mati. Lihat, kota itu cukup dekat untuk lari ke sana, dan kota itu kecil. Biarlah aku menyelamatkan diri ke sana. Bukankah kota itu kecil? Dengan demikian aku akan tetap hidup. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu kukabulkan. Kota yang kau sebut itu tidak akan kujungkir balikan. Kalau di situ apa? Jungkir balik. Kayak orang roll begitu ya. Kujungkir balikan. Oke ya. Lalu apa saudara-saudara? Kota ya, cepat selamatkan dirimu ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Zoar. Matahari telah terbit di atas bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan ke atas Sodom dan Gomora hujan belerang dan api yang berasal dari Tuhan dari langit. Ia menjungkir balikan kota-kota itu, lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota itu, serta apa yang tumbuh di tanah. Tetapi ayat 26, istri Lot yang mengikuti dia menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Sampai di situ. Apa yang perlu kita ingat dari istri Lot, saudara-saudara? Apanya, saudara-saudara? Ya, dia menjadi tiang garam. Lalu dia menjadi tiang garam. Langsung jadi padat, dari batu, membatu di situ. Gara-gara apa, saudara? Gara-gara apa? Menoleh ke belakang. Coba kita perhatikan perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, ingatlah akan istri Lot. Istri Lot, Lot dan kedua anak perempuannya. Sebenarnya punya dua calon mantu juga ada. Dua calon mantu juga dengar kalimat yang sama. Keluar dari Sodom dan Gomora. Karena kota ini akan dijungkir balikan, akan dihukum Tuhan. Tapi dua calon mantu ini menganggap apa yang dikatakan oleh malaikat itu sebagai berita hoax yang tidak perlu dipercayai. Alkitab menggambarkan bahasanya seperti ini. Mereka menganggap seperti apa? Olok-olok aja, guyonan doang.
tidak serius. Sekarang hanya istri Lot yang difokuskan. Ingat dia. Istri Lot mendengar kalimat dari mulut malaikat itu, larilah, selamatkan dirimu, jangan berhenti dimanapun juga. Dan ada satu kata yang dia dengar, jangan menoleh ke belakang. Mereka semua berlari berpati. Ketika pada pagi hari dia mendengar ada hujan belerang yang turun atas Sodom dan Gomora, maka istri Lot menoleh ke belakang. Bagi saya dan saudara, ketika menoleh ke belakang ini hanya biasa saja kan? Noleh doang, cuma dia doang. Tapi Tuhan sudah ingat istri Lot. Gara-gara dia menoleh, dia menjadi tiang garam. Berarti bagi Tuhan, apa yang dilakukan oleh istri Lot menoleh ke belakang itu serius. Nah, main-main. Yang ngomong cuma malaikat kok. Yang saudara tahu, ketika ada utusan Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan pikiran Tuhan, menyampaikan perasaan Tuhan kepada kita, maka kita tidak boleh menganggap remeh dan rendah. Kata Amsal berkata, orang akan terkutuk ketika dia meremehkan firman. Saya selalu mengajari diri saya begini, Bapak. Bukan karena saya sekolah kitab, melayani Tuhan, Tuhan. Siapapun yang berkhotbah, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, saya dengar bersungguh-sungguh. Saya pasti dengar. Kalau perhatian, kalau ada yang melenceng, saya pasti diskusi sama istri saya. Kayaknya tadi dia salah. Tapi untuk menolak dan mengabaikan firman, saya selalu berkata dalam hati saya, jangan. Lebih baik dengar. Oh, dia baru lulus dari sekolah kita, saya pasti dengar. Siapa yang khotbah yang menyampaikan firman, kalau dia memang benar-benar hamba Tuhan, saya pasti dengar. Asal sampaikan firman. Ingatlah akan istri Lot. Yang perlu kita ingat adalah tindakan dia menoleh ke belakang. Ada satu lagu yang mengingatkan saya, ada seseorang yang tantang ketika diberi pilihan. Kamu harus menyangkal Yesus. Kamu jangan percaya kepada dia. Anaknya di depan diseret oleh istrinya. Ayo ucapkan, saya tidak mau percaya Yesus. Dia tidak mau lakukan. Akhirnya anaknya dipegang, pancung, istrinya dipancung. Akhirnya muncul sebuah suara yang berbentuk nyanyi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sudah bisa terharu dengar kisah ini. Walau pedang itu melayang menebas lehernya, dia mati. Dia berkata mengikut Yesus adalah keputusan. Karena bagi dia Yesus itulah kehidupan. Bagi dia Yesus itulah segalanya. Yesus adalah harta yang terbaik bagi hidupnya. Sementara di depan matanya anaknya sudah dipenggal, istrinya sudah dipenggal, sekarang hanya dirinya sendiri. Dia berkata mengikut Yesus itu keputusanmu, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Apa yang terjadi dengan istri Lot? Saya lihat hal yang pertama, ketika dia menoleh ke belakang, maka itu dinilai serius oleh Tuhan. Karena kebenaran yang pertama berbunyi seperti ini. Menoleh ke belakang menunjukkan istri Lot masih terikat dan mencintai Sodom dan Gomora.
kita sukar mengikuti Yesus dan mempertaruhkan segalanya untuk Dia, kadang kita lebih banyak ingkari semua janji yang kita ucapkan kepada Tuhan. Karena dalam hati kita masih menyimpan ada banyak hal yang berharga yang lebih kita anggap sebagai pusat dan objek percintaan kita. Apa ada yang menarik dari Sodom dan Gomora? Ternyata Sodom dan Gomora itu menarik. Mau lihat buktinya? Coba lihat, tolong tampilkan. Kejadian 13 ayat 10 sampai 11. Kejadian 13 ayat 10 dan 11 saya baca. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti apa? Taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Rupanya Sodom dan Gomora punya keindahan, digambarkan di sini seperti taman Tuhan. Ini yang membuat istri Lot menyesal meninggalkan Sodom dan Gomora. Sementara dia berlari, hatinya dia memang masih terikat dengan yang di belakang. Saudara, kita bicara tentang keterikatan terhadap sesuatu yang lebih menarik perhatian kita. Itu akan menyita semua hal yang ada pada diri kita dan semua akan diserahkan ke sana. Karena itu Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Di beberapa tempat saudara saya suka lihat, kalau orang ini menangkap monyet, dia nggak perlu susah-susah. Dia cukup ambil botol yang ukurannya monyet bisa masukkan tangannya dia, masukkan kurang bisa masuk. Lalu botol itu ditaruh kacang banyak dalam botol. Di sekitar botol-botol itu sengaja dihambur-hamburkan kacang. Monyet itu dari pohon, banyak kacang, makan. Yang di luar habis dia lihat di dalam botol banyak. Ketika dia masukkan tangannya, dia pasti ambil banyak. Dipegang semua kacang yang dia rokok dengan tangannya. Lalu dia berusaha untuk tarik tangan dari dalam botol itu. Apa yang terjadi saudara? Susah untuk keluar. Dua tangan dia masuk. Maka orang yang menjerat monyet itu datang. Monyet kesulitan kan naik pohon, kesulitan. Bagaimana caranya supaya monyet bisa selamat dari jebakan itu? Lepas kacangnya, tarik tangannya, dan naik ke pohon. Tapi monyet tidak lakukan itu. Dia menganggap yang dia pegang di dalam botol itu berharga. Dan itulah yang menyebabkan dia celaka. Ini yang terjadi dengan istri Lot. Dia menoleh ke belakang dan Tuhan bilang begini, kamu lebih mencintai yang ku benci, yang ku hancurkan, ketimbang nyawamu sendiri. Padahal saudara-saudara, istri Lot dan kedua anak mereka sudah masuk dalam bingkai diselamatkan. Wahai selamatkan. Aduh, kalau kami lari kencang-kencang, pasti kami disusul. Tolong dong, kota yang di depan itu yang kecil, kota Zoar. Malaikat bilang ini, ya saya senang. Kota itu dekat. Sudah masuk dalam bingkai keselamatan. Tapi istri Lot lebih terikat, lebih mencintai yang di belakang. Kalau kita masih mencintai sesuatu, sukar bagi kita untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apalagi dunia ini, saudara. Saya tidak mengajak saudara untuk anti kekayaan. Nah, Abraham orang kaya, orang yang diberkati. Lot juga diberkati. Tapi masalahnya adalah istri Lot keluar dari Sodom dan Gomora, tapi Sodom dan Gomora tidak keluar dari hati dia. Ini masalah di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan harus bertindak,
keputusan yang tegas untuk dia jadi tiang karang. Jadi kalau kita ke sana tuh, ya masuk tanah Negev, tanah yang tandus, tour guide bilang begini, coba kita mampir lihat tuh Istilah di situ, seperti sudah membantu. Ketika Tuhan Yesus mengucapkan kata, ingatlah akan Istilah, ini artinya kemungkinan orang-orang percaya, saya dan saudara juga kemungkinan bisa mengalami hal yang sama. Ya, menoleh ke belakang serius. Kenapa? Karena itu menunjukkan dia masih terikat dengan yang di belakang. Yang kedua, menoleh ke belakang menunjukkan Istilah memandang rendah anugerah Tuhan yang tersedia baginya. Anugerah Tuhan itu hal yang terindah dan berharga. Daud itu selalu berkata, karena kemurahan-Mu aku besar sampai hari ini. Saya pun saudara-saudara berpikir menoleh ke belakang ketika saya usia 17 tahun 1993, saya menyerahkan diri saya melayani Tuhan. Naik kapal laut dari Ternate ke Ambon umur 17. Sekarang nanti minggu depan sudah 47 tahun. Saya baru sadar ternyata sudah 30 tahun saya keluar dari kampung halaman saya. Dipelihara Tuhan, bisa menikah, punya anak 2, hidup di Pulau Jawa. Kalau ngomong dengan keluarga hanya video call. Tadi kami dalam perjalanan, hari saya video call. Ibu saya juga dalam keadaan, ya dia punya kelemahan tubuh yang belum bisa saya ceritakan. Karena saya punya keinginan mungkin bulan Juni kami sekeluarga akan ke sana, mungkin saudara. Karena bagaimanapun juga saya sebagai anak, apalagi yang sudah melayani, sudah hamba Tuhan kayak begini, kalau nggak peduli dengan orang tua itu seperti apa. Singkatnya adalah ibu saya sudah nggak bisa jalan. Beberapa waktu yang lalu dia ke rumah adik saya perempuan, begitu dia pulang, ternyata dia jatuh sebelum nyampe ke rumah kami. Kaki kiri dia tuh udah nggak bisa digerakkan. Bukan stroke, tapi karena mungkin ada sarafnya. Siapa mungkin saya menyalahkan mereka yang di sana? Nggak boleh. Nah, kita ini hidup dalam anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Coba ya berdoa ya supaya Tuhan bisa pulihkan. Udah nggak bisa jalan, saudara. Udah kurus, karena adik saya meninggal, kemudian orang tua saya meninggal, papa saya meninggal. Nah, mungkin ada banyak pikiran-pikiran apa yang menguasai hati dia sehingga ya seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa hari ini kita ada, ini bukti ada kemurahan Tuhan. Mari kita belajar menghargai anugerah Tuhan untuk kita. Jadi anugerah Tuhan yang kita nikmati hari ini itu saudara-saudara akan menjaga kita, menghantar kita nanti kita sampai masuk dalam kekekalan. Jangan sampai kita menganggap rendah anugerah Tuhan yang tersedia bagi kita, sehingga kelakuan kita seperti istri Lot. Kita hidup seenaknya saja. Kita pokoknya nggak bertanggung jawab dengan hidup ini. Kalau kita mau kerja sungguh-sungguh. Kita percaya Tuhan pasti sanggup untuk memberkati kita. Bagian kita adalah kita menghargai dan menghormati anugerah Tuhan. Jangan sampai kita percumakan anugerah Tuhan itu. Kemudian saudara yang ketiga, ini kebenaran yang ketiga, yang terakhir. Saya korban lama-lama saudara. Intinya saja yang bisa saya sampaikan. Menoleh ke belakang menunjukkan istri Lot tidak serius meresponi suara Tuhan dan firman Tuhan yang ia dengar. Gak serius. Dia anggap itu ya biasa saja. Apa yang saya dengar dari malaikat Tuhan ini bukan sesuatu yang perlu saya ingat. Seringkali Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita juga seperti kita menganggap sesuatu itu tidak serius. Ada cerita saudara-saudara, seorang bapak bernama Bapak Dominus. Dia sebelum pergi melaut, dia seorang nelayan. Dia berdoa, Tuhan berkati saya hari ini, saya mau melaut. Pergi dayung. Sampai di tengah laut saudara-saudara, dia mancing ikan, dia dapat ikan sangat banyak, ratusan ekor. Tiba-tiba dia mau pulang. Sementara di tengah jalan saudara, apa yang terjadi? Datanglah badai gelombang yang sangat kencang.
Lalu kemudian dia berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Lalu dia dengar ada suara dalam batin dia berkata, tenanglah, aku akan melindungi kau, aku akan menyelamatkan kau. Kalau aku menyelamatkan kau hari ini, apa yang akan kau lakukan bagiku? Dalam hati yang sungguh-sungguh dia berkata, Tuhan, kalau hari ini saya selamat daripada gelombang ini, nyawaku tertolong, saya pulang ke darat, saya akan persembahkan semua ikan ini ke gereja, saya kasih buat pendeta. Nah, dengan segera saudara, Tuhan memberikan badai itu. Kemudian dia mendayung. Kira-kira 100 meter lagi, maka doanya dia kembali dia lantunkan ke hadapan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, tadi yang saya ucapkan di tengah laut itu, Tuhan, kalau boleh jangan jadi Tuhan, karena saya dalam ketakutan. Saya batal Tuhan doa saya seperti itu. Ya, hanya beberapa ekor saja Tuhan akan saya serahkan ke gereja. Udah 100 meter kan aman. Ya pikir kalau badai gelombang datang aman ya, aman. Lalu dayung lagi. Kira-kira 10 meter lagi ada orang lari-lari dari atas darat. Malam minggu. Ada apa? Mau belikan kau? Bukan. Ada berita penting, berita apa? Rumah bapak saat ini sedang kebakaran. Lalu dia berkata, Tuhan, kalau persoalan yang ada di tengah laut jangan bawa ke darat. Karena saudara, kita sudah janji hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita mau taat dengan Tuhan. Ketika badai goncangan datang, dengan gampang kita berkata, Tuhan, saya taat, saya mau dengar para suaramu. Tapi ketika situasi mulai nyaman, mulai enteng, kita anggap, apa yang saya ucapkan tadi itu mah biasa, main-main aja dengan Tuhan. Saya batali. Jangan saudara. Sekali kita berkata, Tuhan, saya mau Tuhan sungguh-sungguh, saya mau setia kepada Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita lakukan dengan setia, supaya Tuhan akan memagari kita terus dan menyelamatkan kita. Karena pada ayat yang ke-33 berkata, siapa saja yang berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Maksudnya apa ini menyelamatkan nyawa? Menyelamatkan nyawa itu apa, saudara? Kita menganggap apa yang kita dengar dari Tuhan itu bukan sesuatu yang berharga buat kita. Ini gak bisa kita andalkan. Yang saya lakukan adalah apa yang saya pikirkan, apa yang saya rancangkan, itu saja yang saya lakukan. Soal bunyi firman saya abaikan. Jadi supaya kita bisa selamat masuk dalam kemuliaan Tuhan, mari kita ingat pesan Tuhan Yesus. Ingatlah akan siapa, saudara? Istri Lot. Pertama, jangan cintai dunia ini, jangan sukai sorban dan kemewahan. Kedua, jangan menganggap remeh anugerah Tuhan yang tersedia bagi kita. Yang ketiga, janganlah kita bersikap tidak hormat terhadap suara Tuhan yang kita dengar. Respon kita harus serius terhadap firman Tuhan, siang dan malam. Firman Tuhan yang kita dengar, saya pikir sangat banyak. Setiap hari ada renungan, dibaca nggak ya Bapak Ibu Saudara? Dibaca? Jadi saudara, semua yang kirim renungan itu saya baca, bahkan potongan-potongan kata, walaupun saya bilang amin, saya baca, oh ada quotes, ada kata-kata nasihat, itu bagus buat kita. Apalagi kalau dari Brother Sintong, kan dia kasih judul itu, judul yang menarik. Apa itu? Bukan miliaran uangnya, wah ini menarik. Oh, ternyata isinya begini. Ya, kalau ada orang, Sintong punya renungan, tidak pernah khotbah, kurang menarik kan? Kita harus dengar, kita harus serius ada kata-kata. Karena setiap hari kita perlu firman, benar? Setiap hari kita perlu firman. Bapak Ibu Saudara dalam sehari makan berapa kali? Minimal 2 kali. Ada 3 kali. Bahkan ada yang doyan makan bisa dihitung lagi. Ya, semua bisa dimakan ya. Kecuali lagi. Mandi berapa kali dalam sehari? Sehari
dia kerja, pasti maju sama kami. Firman Tuhan juga seperti itu. Yesus berkata, kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan kepada. Jadi yang membersihkan kita itu adalah firman. Setiap hari kita harus tahu. Wah, tahu tak dia itu firman. Wah, responnya mantap banget. Semuanya, wah, siapa saja. Terima kasih untuk respon firman-Nya. Kalau saya dan istri kita sudah langsung pastikan. Terima kasih buat firman hari ini. Walaupun di antara Bapak Ibu Saudara ada yang gak respon, tapi saya percaya pasti baca. Amin. Amin. Baca dan ingat, itu jadi bekal hidup saudara. Ketika di kantor ada orang yang jelekin kita berkata, ya, seperti pepatah berkata, Raja Wali dia akan tetap terbang. Kalau ada gagak yang hinggap di punggung dia dan patok-patok dia, kau usah turunin dengan patokan itu, terbang tinggi aja. Jadilah Raja Wali, jangan jadi burung pipit. Kalau burung pipit terbang di sekitar rumah saja. Begitu ada badai, apa yang terjadi? Buru-buru. Kalau Raja Wali di dalam badai, dia tenang. Amin. Selalu kita ada firman. Kalau ada firman dalam hidup kita, kita pasti tahu. Kalau nggak ada firman, ini kita yang main. Kalau ini main, iblis suka masuk di sini. Kamu lihat tuh orang yang lebih, aduh, payah.